Halo Jemaat GKMI Anugerah, udah November aja nih. Doa kami semua, kita mau semua sehat selalu ya. Tak terasa udah hari Minggu lagi, sudah saatnya kita beribadah dan bersekutu bersama kembali. Dalam ibadah online ini, kami dari Anugerah Worship Ministry ingin mengajak kita semua untuk memuji muliakan nama Tuhan. Dan di bulan November ini, tema di ibadah-ibadah kita akan belajar untuk mempraktekkan iman dalam berbagai aspek kehidupan secara nyata. Oleh karena itu, yuk mari kita siapkan diri kita untuk beribadah dan buka hati untuk terus meneladani Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Selamat beribadah. Shalom jemaat GKMI Anugerah yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama datang beribadah. Pemazmur di dalam nomornya 118 ayatnya yang kelima berkata demikian. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab dengan memberi kelegaan. Hari ini kita datang di hadapan Tuhan. Menaikkan pujian, mengucap syukur atas segala kebaikan dan kesetiaannya di dalam hidup kita. Dia Tuhan yang besar, Tuhan yang layak dimuliakan atas seluruh hidup kita. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebaktian di hari Minggu ini kita alaskan dalam nama Allah, Sang Pendamai Ciptaan, melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera kiranya turun atas saudara di dalam nama Bapa, Sang Putra, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, selama-lamanya. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Mazmur 28 ayat 8 yang berbunyi demikian. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Amin, amin, amin. Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang perkasa, Allah yang berkarya menyelamatkan setiap kita, Allah yang menolong kita melewati setiap badai kehidupan, Allah yang berfirman untuk memimpin setiap kita. Sungguh Dia adalah Allah yang perkasa. Mari kita puji Dia, mari kita sembah Dia. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu.
percaya bahwa setiap keluarga rindu untuk mengalami kebahagiaan dan pertumbuhan di dalam Tuhan. Kuncinya apa? Tak kala kita menempatkan Tuhan dan firman-Nya untuk menjadi tuan dan pengatur hidup keluarga-keluarga. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana kaulah tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Shalom saudara-saudara dimanapun saudara berada. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Bapa surga, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan kami boleh dimampukan untuk mengaplikasikan firman-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, urapi dan pakai hamba-Mu, jadikan dia saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Amin. Mari saudara-saudara kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari surat Kolose pasal yang ketiga ayat 18 sampai ayatnya yang ke-25. Kolose 3 ayat 18 sampai 25, demikian bunyi firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Sampai demikian jauh pembacaan kita pagi ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan yang melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya hari demi hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini tema yang diberikan kepada saya untuk kita renungkan adalah keluarga yang bertransformasi. Saudara-saudara, seperti kita ketahui bersama bahwa keluarga itu didirikan oleh Allah sendiri. Pada saat Adam itu diciptakan seorang diri, Tuhan katakan tidak baik kalau Adam itu seorang diri. Lalu Tuhan menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam untuk dijadikan istri. Dan disitulah awal keluarga itu diciptakan.
Jadi kita lihat saudara-saudara bahwa keluarga itu adalah prakarsa daripada Allah. Untuk apa Tuhan menciptakan keluarga? Tidak lain tidak bukan adalah biarlah melalui keluarga-keluarga nama Tuhan dipermuliakan. Melalui keluarga-keluarga nama Tuhan dimasyurkan. Namun apa yang terjadi saudara-saudara sangat disayangkan hari ini banyak keluarga-keluarga Kristen yang tidak memuliakan Tuhan. Banyak keluarga-keluarga Kristen yang tidak bisa bertahan dan mengalami kehancuran. Hari ini angka perceraian di kalangan keluarga-keluarga Kristen sangat tinggi. Perceraian bukan hanya bersifat legal, artinya pergi untuk menggugat cerai ke tempat pengadilan. Tetapi perceraian juga bisa bersifat secara psychological, artinya secara psikologis. Memang secara legal mereka tidak pergi ke pengadilan menggugat cerai pasangannya, tetapi sebenarnya di dalam hidup mereka sebenarnya sudah bercerai. Tandanya apa? Suami istri tidak ada komunikasi. Suami istri tidak saling berbicara. Orang tua anak tidak ada komunikasi. Orang tua anak tidak saling berbicara. Saya pernah saudara, habis khotbah ada seorang ibu berkata, Pak saya mau sharing, mau konsultasi dengan Bapak ada waktu. Oke, setelah selesai berjabat tangan, kemudian saya temui ibu ini, dia katakan, Pak saya ingin mengatakan kepada Pak, jujur Pak saya ini dengan suami saya Pak, sudah 3 tahun tidak bicara Pak. Bayangkan saudara ya, bukan 3 hari, bukan 3 minggu, 3 bulan, tapi 3 tahun. Ada juga seorang anak katakan, Pak saya ini sama orang tua saya itu sudah bertahun-tahun tidak pernah nyapa Pak, tidak pernah ngomong. Nah saudara kita lihat ini tanda sebenarnya apa? Keluarga ini tidak ada namanya komunikasi. Ini sebenarnya adalah perceraian secara psikologi. Tidak ada juga apa? Keintiman. Suami istri tidak pernah ada kebersamaan ya. Satu dengan yang lain tidak pernah pergi bersama, tidak ada kemesraan. Nah, tidak heran maka keluarga seperti ini ketika tidak ada komunikasi, tidak ada keintiman, itu akhirnya membawa kehancuran. Karena apa? Sebenarnya mereka secara psikologi mengalami perceraian. Nah, saudara, mengapa itu semua terjadi? Tidak lain tidak bukan karena banyak keluarga-keluarga Kristen tidak mengalami transformasi. Apa itu transformasi? Perubahan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Nah, untuk itu pada pagi hari ini kita akan bersama-sama melihat apa kata firman Tuhan. Bagaimana supaya kita ini bisa menjadi keluarga yang bertransformasi. Sehingga keluarga kita boleh memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah saudara, untuk bisa bertransformasi, keluarga kita tidak harus memiliki kasih. Keluarga yang bertransformasi itu buktinya harus memiliki kasih. Kasih itu harus menjadi pondasi yang membuat bangunan rumah tangga itu menjadi kuat, menjadi kokoh. Kalau bangunan keluarga ini tidak kokoh seperti bangunan-bangunan kalau fondasinya itu tidak kuat, rumah itu akan bisa ambruk. Demikian juga dengan keluarga-keluarga Kristen. Kalau kita tidak membangun di atas dasar kasih, maka tidak akan bisa bertahan lama. Di dalam pembacaan tadi dikatakan oleh Rasul Paulus, suami istri kasihlah pasanganmu, hai istri, hai suami, hai orang tua anak, harus saling mengasihi. Mengapa kita saling mengasihi? Karena mengasihi itu adalah perintah daripada Allah sendiri. Di dalam surat 1 Yohanes 4 ayat 7 dikatakan di situ, saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi mengapa kita harus mengasihi di dalam keluarga kita? Karena kasih itu berasal dari Allah. Dan kasih itu sudah kita nikmati kasih Allah. Mari kita mau bagikan kepada anggota keluarga kita supaya keluarga kita menjadi keluarga yang bertransformasi. Saudara, pertanyaannya pada hari ini, sudahkah saudara memiliki kasih di dalam keluarga saudara? Apa bukti bahwa keluarga saudara memiliki kasih sehingga keluarga saudara mengalami transformasi? Hari ini saya ingin mengajak kita
belajar ada 3 manifestasi daripada kasih yang harus dikembangkan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Supaya keluarga kita sungguh menjadi keluarga yang bertransformasi dan memuliakan Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara, manifestasi daripada kasih itu apa? Yaitu saling menerima. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk saling menerima satu dengan yang lain. Sebagaimana Tuhan Yesus menerima kita. Dan itu saudara-saudara kita lihat di dalam surat Efesus pasal 5 ayat 32. Di mana Rasul Paulus menggambarkan bahwa hubungan antara suami istri itu seperti hubungan antara Kristus dengan jemaat. Kristus adalah mempelai laki-laki dan jemaat adalah mempelai perempuan. Dan yang menarik ayat 32 dikatakan ini adalah suatu rahasia yang besar. Yang aku maksudkan adalah hubungan antara Kristus dan jemaat. Ini adalah rahasia yang besar. Artinya apa? Sesuatu rahasia yang tidak terselami oleh manusia, tidak bisa dimengerti. Yesus yang adalah Allah yang Maha Kudus mau menjadikan jemaat, menjadikan gereja, saudara dan saya sebagai mempelai wanita, mempelai perempuan. Ini adalah satu bentuk penerimaan. Untuk bisa kita menjadi mempelai wanita, Tuhan menerima kita. Dengan segala keberadaan kita sebagai orang berdosa, Tuhan terima kita. Kalau Tuhan tidak bisa menerima kita, maka tidak mungkin kita bisa menjadi mempelai Allah, mempelai Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga dengan kita. Kalau saudara ingin memiliki keluarga yang bertransformasi, ada kasih yang diwujudkan dengan apa? Saling menerima. Suami menerima istri, istri menerima suami. Orang tua menerima anak, anak menerima orang tua. Menerima apa? Yang pertama, menerima kekurangan akan pasangannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita tidak ada yang sempurna. Suami, istri, orang tua, anak tidak sempurna. Mari kita belajar. Suami belajar menerima kekurangan istri. Istri belajar menerima kekurangan suami. Orang tua belajar menerima kekurangan anak. Anak belajar menerima kekurangan orang tua. Seringkali rumah tangga hancur berantakan karena apa? Karena kita tidak bisa menerima kekurangan. Saya sering menangani kasus di mana pasangan suami istri akan bercerai. Saya tanya, mengapa kamu kok mau bercerai? Satu, Pak, saya tidak bisa, Pak, menerima kekurangan suami saya, Pak. Banyak sekali, Pak. Wah, banyaknya berapa? Banyak, Pak. Akhirnya dia mengeluarkan, saudara, di tasnya ini wanita, ya istri, mengeluarkan itu ada 5 lembar folio. Itu istrinya, isinya itu apa? Daftar kekurangannya suaminya dicatati semua. Dan saya katakan, makanya mengapa kamu tidak bahagia, tidak rukun, tidak ada damai? Karena kamu tidak bisa menerima kekurangan suamimu. Akhirnya kamu ingin cerai. Saudara yang dikasih Tuhan, saling menerima. Istri menerima kekurangan suami, suami juga harus menerima kekurangan istri. Istri tidak sempurna. Kadang-kadang istri baik ya, kadang-kadang menjengkelkan, kadang-kadang itu kayak burung merpati, kadang-kadang kayak singa betina. Begitu kejam kerengnya minta ampun, tidak apa-apa. Itulah kekurangan. Orang tua juga ada kekurangan, anak-anak harus belajar menerima kekurangan orang tua. Orang tuamu tidak sempurna. Walaupun orang tuamu itu pendeta, hamba Tuhan, majelis. Saya sering kali ngomong ya sama anak-anak saya, papa, walaupun mama, papa ini hamba Tuhan, tidak sempurna. Terimalah kekurangan papa, mama. Nah, saudara, sering kali tidak bisa ini kita lakukan. Memang tidak gampang. Kita maunya sempurna, ingin semua baik, kekurangannya pasangan kita, kekurangannya anak kita, kekurangannya orang tua kita, kita tidak terima. Dan kalau itu terjadi, jangan harap itu kita bisa mengalami transformasi dalam keluarga kita. Karena kita tidak ada kasih. Kasih itu mau apa? Mau menerima. Sekali lagi seperti Kristus mau menerima kita apa adanya. Orang-orang yang berdosa. Bukan hanya kita menerima akan kekurangan, tapi kita juga harus menerima akan segala perbedaan.
Kita diciptakan berbeda, laki-laki dengan perempuan berbeda, orang tua dan anak berbeda. Seringkali kita mau orang itu harus kayak saya, tidak bisa. Suami tidak boleh memaksakan, istri kamu harus kayak saya. Tidak bisa, istri berbeda, suami berbeda. Karakter berbeda, temperamen berbeda, cara hidup berbeda, cara pandang berbeda. Kita harus mau terima perbedaan. Jangan kita memaksa, ya. Kamu harus kayak saya. Tidak bisa, saudara. Ya, saya seringkali memberi contoh, misalnya ya, wanita dan pria itu berbeda apa dalam hal emosional. Wanita luar biasa, begitu gampang tersentuh emosinya, gampang nangis. Nonton film Korea, drakor, ya, adegan sedih, istrinya menangis. Loh, ini kan wanita. Nah, suaminya tidak bisa terima, dimarahi. Mah, kamu loh jangan nangis, kamu itu kok gembeng kamu itu. Kamu itu kok gitu aja menangis. Nah, akan jadi masalah. Atau sebaliknya, ketika suaminya itu biasanya nonton begitu, tidak menangis karena laki-laki pakai logika. Lalu istrinya bilang sama suaminya, Pak, kamu kok tidak menangis? Ayo nangis. Kamu itu kok tidak punya perasaan. Nah, akhirnya gara-gara nonton film, akhirnya bertengkar. Kan apa? Tidak bisa menerima perbedaan. Seringkali sama orang tua dengan anak. Kita orang tua menuntut, kamu harus kayak papa mama. Tidak bisa, saudara, anak-anak tetap anak-anak. Sama juga kadang-kadang anak-anak tidak bisa terima perbedaan. Orang tua, mereka ingin orang tuanya kayak anak-anak kayak mereka, tidak bisa. Kalau itu terjadi, jangan harap kita ada transformasi di dalam keluarga. Jadi untuk kita bisa memiliki transformasi dalam keluarga, hidup baru, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mari kita harus memiliki kasih yang diwujudkan dengan apa? Yang pertama, saling menerima. Menerima kekurangan dan menerima perbedaan. Yang kedua, saudara-saudara, kita juga harus belajar bukti daripada kasih itu apa? Belajar saling mengampuni. Sama sebagaimana Kristus mengampuni kita. Di dalam Efesus pasal 5 juga dikatakan Dia telah menyucikan kita. Yesus menyucikan kita dengan mati di atas kayu salib. Dia menebus kita orang-orang berdosa. Dia disalib untuk kita supaya layak menjadi umatnya. Layak menjadi mempelai Allah. Kita disucikan, dikuduskan. Itu artinya apa? Kita diampuni. Tanpa pengampunan kita tidak mungkin bisa menjadi mempelai wanita Allah. Karena Allah itu suci kudus, maka kita harus disucikan, diampuni dosa kita. Di atas kayu salib, Yesus mengampuni saudara dan saya. Akhirnya kita diterima menjadi mempelai wanita Allah. Nah, saudara, demikian juga di dalam kehidupan keluarga. Kalau kehidupan keluarga saudara ingin ada transformasi hidup, keluarga saudara memuliakan nama Tuhan, mari kita mau belajar untuk saling mengampuni. Suami belajar mengampuni istri, istri belajar mengampuni suami. Orang tua belajar mengampuni anak, anak belajar mengampuni orang tua. Dan itu memang tidak gampang. Seringkali banyak orang katakan, ya pendeta enak ya kalau berkhotbah mengampuni. Tapi saya Pak yang ngalami Pak, tidak bisa Pak. Suami saya ini sudah menyakiti saya Pak. Dia sudah mengecewakan saya. Dia sudah tidak setia Pak. Dia sudah berselingkuh dengan wanita lain. Apakah saya masih harus mengampuni orang yang seperti ini Pak? Tidak bisa Pak. Justru saya doakan dia Pak. Kalau dia itu nanti jalan dengan selingkuhannya, naik mobil biar kecelakaan, biar mati Pak. Loh saudara. Saya katakan itu bukan karakteristik keluarga Kristen. Itu bukan keluarga Kristen yang bertransformasi. Memang tidak gampang ya. Ada seorang ibu, saya minta untuk dia mengampuni suaminya karena suaminya berselingkuh. Kan Bapak tidak bisa. Suami saya ini diambil orang Pak. Kalau dulu itu di Nias, itu banyak suami-suami hilang karena tsunami. Ini suami saya hilang karena Sumina Pak. Jadi ternyata berselingkuh dengan Sumina, ya, dengan wanita yang lain. Tidak bisa Pak, saya benci Pak. Saudara, tidak gampang. Saya juga seringkali menangani suami yang akhirnya
mau melepas, menceraikan istrinya karena tidak bisa mengampuni. Sudah terlalu banyak Pak kesalahannya, saya tidak tahan lagi Pak, tidak bisa. Bahkan saudara-saudara, saya sering kali melihat juga hubungan orang tua anak. Ada banyak orang tua akhirnya mengusir anaknya, tidak mau lagi mengaku anak. Kenapa? Tidak mau mengampuni. Saya pernah diajak oleh majelis untuk mengunjungi satu keluarga di mana orang tua dan anak itu tidak rukun. Orang tua dan anak saling membenci. Waktu itu saya datang, saya mencoba mendamaikan mereka. Memang di depan kita, ya oke, ya mau. Kemudian kita doa selesai. Pulang. Ya. Besoknya saya dapat SMS. Bapaknya katakan, Pak maaf ya, saya belum bisa untuk memaafkan, mengampuni anak saya Pak. Saya justru mendoakan Pak, anak saya ini biar satu hari dia merangkak kayak anjing Pak. Saya kaget saudara. Dia mendoakan supaya anaknya merangkak kayak anjing. Karena bencinya, dia kata tidak bisa Pak. Anak saya itu suka melawan, suka memberontak, nyakiti saya, kata-katanya, sikapnya. Sudah Pak, saya tidak akan bisa seumur hidup mengampuni anak saya. Saudara, saya juga pernah menghadapi seorang anak remaja. Di dalam acara retreat, acara camp remaja. Dia menulis surat pertanyaan. Dia katakan, Pak, bolehkah saya membunuh papa saya? Karena saya benci. Saudara-saudara, saya tanya dengan gembalanya, ini anak ini dari keluarga dia memang orang tuanya memang keras. Papanya khususnya itu sangat kasar. Ada dendam, ada kebencian. Tapi hari itu saya ajarkan dia untuk mengampuni. Memang tidak gampang, tetapi itulah keluarga yang bertransformasi, keluarga yang mentaati firman Tuhan sehingga keluarga ini bisa harmonis, rukun dan memuliakan Tuhan. Sudahkah saudara mengampuni orang-orang yang ada di keluarga saudara yang pernah menyakiti saudara? Entah itu suamimu, entah itu istrimu, entah itu orang tuamu, entah itu anakmu. Mari kita mau tunjukkan kasih kita. Dengan apa? Mau saling mengampuni. Jadi itu manifestasi yang kedua. Keluarga yang bertransformasi, yang memiliki dasar kasih itu apa manifestasinya? Saling mengampuni. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu kita harus belajar saling menghargai. Kembali, Rasul Paulus dalam Efesus pasal 5 mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu menghargai kita. Tuhan itu bukan hanya menerima, mengampuni, tapi Tuhan menghargai kita menjadi umatnya, menjadi mempelai wanita Allah. Luar biasa, dia menghargai kita dengan dia menyerahkan dirinya, mengorbankan dirinya. Justru tidak mengorbankan orang lain, tapi mengorbankan dirinya. Itu artinya apa? Dia menghargai kita. Sebagai mempelai wanita, dia korbankan dirinya untuk kita. Dia menghargai kita sampai rela berkorban. Kalau kita tidak menghargai, kalau Tuhan tidak menghargai kita, tidak mungkin dia mau berkorban. Nah, saudara-saudara, demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai keluarga-keluarga yang bertransformasi, yang memiliki dasar kasih. Mari kita mau belajar saling menghargai. Di dalam Kolose yang kita baca tadi, Rasul Paulus ingatkan, hai suami-suami, kasihlah istrimu, jangan berlaku kasar. Artinya apa kasar itu? Tidak melakukan kekerasan yang merugikan pasangan kita, istri kita. Jangan suka main tangan, emosi, main tangan. Kalau kalah ngomong dengan istri, wah langsung istrinya di smackdown. Saudara, di masa-masa lockdown itu ternyata setelah lockdown itu banyak angka perceraian. Khususnya di RRC, di China. Itu karena apa? Karena faktor KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Biasanya tidak pernah kumpul, sekarang kumpul bersama, suami tidak bisa kerja di luar, istri tiap hari mungkin ngomel, wah sudah tidak tahan dengan omongannya istri, langsung di smackdown, langsung dijar. Kita harus saling menghargai.
Sama juga istri harus menghargai suaminya. Supaya jangan suaminya seringkali, maaf saya katakan, ya itu tidak betul. Memang suami menghajar istri, itu tidak betul, itu tidak dibenarkan. Tapi seringkali yang menjadi penyebab istri. Kadang-kadang istri mulutnya sangat cerewet, menyakitkan. Kalau marah, itu ngomongnya itu sudah tidak diatur, kebun binatang keluar semua. Ada pasang suami istri lagi jalan-jalan itu di kebun binatang ya, untuk supaya rileks, santai. Wah, istrinya mungkin hatinya tidak enak, ngomong sama suaminya, lalu dia ngomong sama suaminya, "Pak, itu loh saudaramu, lihat monyet bilang gitu, itu loh saudaramu." Suaminya juga marah, "Kamu itu loh, itu saudaraku." Ya memang saudara ipar deh, berarti saudara yang perempuan, saudara ya. Nah, itu saudara artinya apa? Kadang-kadang istri itu membuat ucapan-ucapan yang membuat suaminya marah. Suaminya itu akhirnya emosi, akhirnya melampiaskan dengan bertindak kasar. Walaupun saya katakan itu tidak benar, tapi sama-sama. Kalau suami menghargai istri dengan tidak bertindak kasar, istri juga begitu. Menghargai suami dengan tidak mengata-ngatai kata-kata yang kasar, kata-kata yang menyakitkan. Seringkali banyak suami tidak betah di rumah. Karena apa? Karena tidak tahan dengan ucapan daripada istrinya. Ada satu istri, ada suami yang baru menikah, baru 3 bulan, tidak tahan saudara. Sering keluar, sering ngelembur. Kadang ngelembur 2 hari, 2 minggu, 2 bulan, lama-lama minggat saudara. Kenapa tidak tahan? Dia ditanya, "Mengapa kamu tidak tahan?" "Ya Pak, saya tidak tahan dengan istri saya Pak. Mulutnya Pak berubah Pak. Berbeda Pak." Maksudnya apa? Mulutnya itu berubah, bentuknya enggak Pak. Tapi mulutnya sekarang itu waduh rusak Pak. Kalau dulu saya pulang kerja, saya kepingin cepat pulang. Karena apa? Dia begitu mesra. Saya pulang kerja, saya bel kendaraan saya, tintin, anjing saya menggonggong. Istri saya buka pintu, "Wah, darling sayang, papa datang." Wah, itu dulu. Sekarang berbeda. Ketika saya pulang kerja, saya bel tintin, anjing saya buka pintu, istri saya menggonggong. Loh, saudara, terbalik saudara. Akhirnya banyak suami tidak betah di rumah. Mari ya, suami istri saling menghargai. Suami tidak kasar, istri menjaga ucapan. Sama juga dengan orang tua anak. Orang tua dikatakan, "Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Hai anak-anak, hormatilah ayahmu dan ibumu, orang tuamu, karena itu indah di hadapan Tuhan." Artinya apa? Orang tua dan anak harus belajar saling menghargai. Orang tua tidak melakukan kekerasan secara fisik yang berlebihan kepada anak-anak kita. Memang saudara, Alkitab katakan kalau anak kita nakal boleh dihajar. Amsal 19 ayat 18 berkata, "Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya." Artinya apa? Menghajar boleh, tapi jangan kelewatan. Jangan sampai menimbulkan luka. Luka secara fisik dan juga luka secara batin. Tadi dikatakan oleh Paulus, jangan tawar hati, itu artinya apa? Mengalami luka batin. Hari ini saudara, saya harus jujur, banyak anak-anak yang bertumbuh dengan kepahitan karena orang tua yang kasar, yang berlebihan di dalam menghajar anak. Itu jangan kita lakukan. Orang tua, mengapa seringkali begitu juga gara-gara anak yang tidak menghargai orang tua. Banyak orang tua itu marah sampai menghajar anaknya itu berlebihan. Karena apa? Anaknya juga tidak menghargai orang tua. Tidak menghormati orang tua. Berani melawan, memberontak. Ngomong kasar, bentak-bentak pada orang tua. Anak-anak, saudara yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, hargailah orang tuamu. Kalau saudara ingin dihargai, dikasihi, disayangi, dijaga, dilindungi oleh orang tua, Anda juga harus menghargai orang tua. Bicara yang sopan. Kalau ada sesuatu jangan disimpan, harus ngomong boleh, tapi dengan bahasa yang manis, bahasa yang sopan, tidak mentak-mentak, tidak marah-marah, sehingga akhirnya orang tua senang terima itu. Kalau tidak, akhirnya saling tidak menghargai, akhirnya timbul kekerasan. Saling melukai, saling menyakiti. Itu bukan keluarga yang bertransformasi. Keluarga yang bertransformasi adalah keluarga yang saling menghargai satu dengan yang lain.
Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Sudahkah saudara memiliki keluarga yang bertransformasi, keluarga yang diubahkan oleh Tuhan, keluarga yang bisa memuliakan nama Tuhan, keluarga yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bukan jadi batu sandungan. Itu hanya bisa terjadi kalau saudara memiliki kasih sebagai pondasi di dalam keluarga saudara. Dan dimanifestasikan dengan apa? Yang pertama, saling menerima. Menerima kekurangan, menerima perbedaan. Perbedaan akan pasangan kita, perbedaan orang tua kita, kekurangan orang tua kita, perbedaan orang tua kita, kekurangan anak-anak kita, perbedaan anak-anak kita. Yang kedua, kita harus belajar saling mengampuni. Kita tidak sempurna, kita diampuni oleh Tuhan, maka kita juga harus mau mengampuni pasangan kita. Suami mengampuni istri, istri mengampuni suami, orang tua mengampuni anak-anak, mengampuni orang tua. Dan kita juga harus mau saling menghargai, saling menghormati. Suami menghargai istri, istri menghargai suami, orang tua menghargai anak, anak menghargai orang tua. Sehingga dengan demikian maka keluarga kita akan menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat. Inilah keluarga yang bertransformasi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa kami adalah keluarga-keluarga yang harus mengalami transformasi, perubahan. Yang akhirnya melalui keluarga kami, nama-Mu sungguh dipermuliakan, bukan dipermalukan. Ampuni Tuhan, kalau selama ini kami tidak saling menerima, kami tidak saling mengampuni, dan kami tidak mau saling menghargai. Ampuni kami. Biarlah firman-Mu hari ini boleh mengubah hidup kami, supaya kami memiliki keluarga yang bertransformasi, dan melalui keluarga-keluarga kami, nama-Mu sungguh ditinggikan dan dipermuliakan. Berkati keluarga-keluarga yang mendengarkan firman Tuhan dimanapun mereka berada, biarlah mereka boleh mengalami transformasi, perubahan di dalam keluarga mereka masing-masing. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Kepala keluarga kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Yours is the kingdom.
Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi saksinya di tengah-tengah dunia. Mari kita nyatakan Yesus di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah dunia, supaya mereka percaya dan mengenalnya. Nyatakan Yesus dalam cemat antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kita terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalam hidupmu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Sahabatmu, berkat hidupmu dalam terang, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalam hidupmu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hiduplah ini baginya, berjiwa tetap teguh. Pimpinlah orang tercerah, melihat Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalam hidupmu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama akan berdoa syafaat. Mari bersama kita akan berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami datang kepadamu. Kami menaikkan doa dan permohonan kami, khususnya bagi jemaat-jemaat kami yang sedang dalam keadaan sakit dan juga dalam proses pemulihan. Kami teringat untuk Ibu Debbie, kami berdoa untuk Saudara Andre, kami berdoa untuk Ibu Sioktin, kami terus berdoa untuk Ibu Ina, kami berdoa untuk Ibu Luciana, kami berdoa untuk Ibu Diana, ataupun jemaat-jemaat kami yang lain yang sedang berjuang di tengah-tengah kelemahan tubuh mereka. Kami meminta kesembuhan daripada Tuhan, Tuhan yang melawat, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memberikan kekuatan bagi mereka untuk mereka menjalani hari lepas hari, khususnya dalam proses perawatan dan pengobatan yang sedang dijalani. Untuk apapun yang mereka butuhkan di dalam kemurahan-Mu, kami meminta agar Engkau menyediakannya Tuhan. Juga tetap terus berdoa untuk keluarga yang merawat mereka. Biarlah diberikan sukacita untuk dapat bersama-sama mendampingi akan mereka yang sakit.
dan menyatakan kasih Kristus kepada mereka. Kami juga bersama-sama berdoa Tuhan mengingat untuk para lansia di gereja kami. Kami tahu di dalam masa-masa pandemi ini Tuhan, mereka menghadapi situasi yang tidak mudah. Mereka berada di dalam ruangan dengan gerak yang terbatas. Biarlah Engkau menjadi Allah yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Mereka senantiasa diberikan tubuh yang sehat. Mereka senantiasa diberikan akan pikiran yang damai, hati yang bersukacita di dalam Tuhan. Dan pada akhirnya mereka pun juga boleh menyaksikan akan segala kebaikan Tuhan bagi anak, cucu, dan menjadi teladan iman bagi setiap orang-orang yang ada di dekat mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami juga bersama-sama terus berdoa, menyerahkan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Khususnya di dalam masa-masa pandemi ini, kami berada di dalam keadaan yang tidak mudah. Kami berada di dalam keadaan yang sulit. Namun kami percaya bahwa semuanya ada di dalam kontrol Tuhan. Semuanya ada di dalam kedaulatan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kami boleh bersama-sama bersatu hati, bergandengan tangan untuk melewati akan masa-masa pandemi ini Tuhan. Dengan kami bergandengan tangan, bergotong royong, mengupayakan yang terbaik supaya pemutusan mata rantai penyebarannya dapat sungguh-sungguh terkendali. Dengan kami senantiasa menjaga jarak, kami memakai masker, sekaligus juga kami menjaga kesehatan kami pribadi lepas pribadi. Kami terus berdoa untuk pemerintah yang mengupayakan akan pemulihan ekonomi. Biarlah Engkau juga terus menolong mereka, memberikan hikmat, memberikan pertolongan supaya dapat menghasilkan kebijakan, memutuskan segala sesuatu bagi kebaikan seluruh rakyat Indonesia. Tuhan, inilah doa kami, inilah permohonan kami. Kami percaya bahwa Tuhan mengasihi kami dan Tuhan akan menjawab seluruh doa-doa kami seturut waktu, rencana dan kehendak yang terbaik yang Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menerima berkat Tuhan. Mari arahkan hati saudara semua kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam keluargamu, dalam usaha dan pekerjaanmu, dalam studimu, dan dalam apapun yang engkau lakukan bagi kemuliaan nama-Nya. Diberkatilah engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat ya. Berikut Warta Jemaat GKIMI Anugerah, Minggu 8 November 2020. Mari kita simak yuk. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory. Setelah ini, adik-adik sekolah minggu jangan kemana-mana ya. Anugerah Kids akan kembali lagi dengan tema Ayo Memuji Tuhan. Hai teman-teman teens, jangan lupa ya, hari ini Minggu 8 November 2020 pukul 4 sore nanti akan diadakan ibadah teens via Zoom dengan tema Mendengar di Keluarga. Pokok doa yang pertama, berdoa khususnya bagi jemaat yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan kesehatan seperti Ibu Debbie, Ibu Diana, Ibu Natasha Yunita, Ibu Luciana, Ibu Tan Siok Tien, Ibu Lina Tanoko. Kiranya Tuhan Yesus menjamah mereka, menyembuhkan dan memberkati proses pengobatan yang sedang dijalani.
Yang kedua, doakan juga untuk perekonomian jemaat di masa-masa pandemi ini, kiranya Tuhan Yesus senantiasa membukakan jalan serta mencukupkan setiap apa yang mereka butuhkan. Yang ketiga, berdoa bagi BPH Sinode GKMI. Mintalah kepada Tuhan Yesus kiranya mereka diberikan hikmat dan kekuatan dari Tuhan Yesus untuk dapat mengelola dan mengembangkan pelayanan yang sudah Tuhan percayakan bagi pertumbuhan GKMI. Doakan juga untuk negara kita, Indonesia. Kiranya Tuhan Yesus memberikan pemulihan untuk setiap sektor-sektor kehidupan yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti ekonomi dan kesehatan. Bagi jemaat yang punya beban atau pergumulan dan rindu untuk didoakan, tim hamba Tuhan dan Majelis Jemaat GKMI Anugerah siap membantu dalam pelayanan, doa, dan konseling dengan menghubungi nomor hotline gereja di 0895 0262 5888. Persekutuan doa via Zoom setiap hari Sabtu pukul 9 hingga 10 pagi. Ajak keluarga untuk bersyafaat dan menikmati hadirat Tuhan. ID dan password Zoom akan diinfokan melalui WhatsApp broadcast. WM Vokal Department mengadakan Worship Leader Training dengan trainer Rico Sijaila pada hari Minggu 15 November 2020 pada pukul 4 sore via Zoom. Untuk pelayan Tuhan, dimohon kehadirannya. Demikian Warta Jemaat GKMI Anugerah Minggu 8 November 2020. Tim hamba Tuhan dan Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Stay safe and stay at home. Bye. Pergi ke pasar, beli kedelai. Jangan lupa naik medati. Happy Sunday. Tuhan memberkati.